Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudara, syukur alhamdulillah kita semuanya diberi kesehatan, diberi kesempatan, diberi banyak hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat semoga selalu tertujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini ya, terima kasih kepada saudara-saudara semuanya, sahabat-sahabat semuanya yang masih setia menyimak channel saya, saluran saya sampai saat ini, sehingga kami juga merasa tersupport oleh sahabat semuanya. Kami juga tersemangati sehingga lebih berkreasi lagi, berproduksi lagi untuk tayangan yang berikutnya. Saudara-saudara semuanya, tidak berarti latah ya, karena sekarang ini pada zamannya polemik pernasapan yang sangat ramai. Sebetulnya sudah lama, tapi saya mengikutinya belakangan. Saya menyinggung sedikit, semoga tidak memperparah polemik, tetapi sebaliknya menjadi solusi, atau minimal kita menjadi sedikit tahu lah, sedikit cerdas atas upaya-upaya yang berkembang sampai saat ini. Saudara sekalian, saat ini saya ingin ngambil judul upaya pengelabuhan terhebat, mungkin begitu ya. Upaya pengelabuhan terhebat sang kolonialis kepada kaum terjajah untuk semakin menancapkan, mengkokohkan di bumi penjajahan. Seperti kita ketahui bahwa di Nusantara, di negeri kita ini adalah dulunya mayoritas Islam, begitu ya. Oleh karenanya si penjajah kolonialis juga tidak goblok. Pasti mereka kreatif dan selalu mencari supaya ada beberapa alasan untuk melanggengkan aksi penjajahan mereka itu ke pihak yang dijajah. Saya ingin mengatakan begini. Ramainya polemik pernasapan ini kan sebetulnya akar sejarahnya dimulai dari pikiran sang kolonialis untuk terus melemahkan posisi penjajah yang dijajah, sehingga mereka semakin kuat dan semakin leluasa menjajah, menindas, menguras, dan seterusnya. Sehingga ini apapun, kebetulan kita ini kuat di kultur dan kuat di agama, sehingga sang kolonialis, si otak iblis ini juga terus akan mencari upaya bagaimana pikiran-pikiran jahatnya itu terus mendominasi. Salah satunya adalah dengan simbol-simbol, karena kita ini adalah negara religius, umat atau masyarakat yang agamanya kuat begitu, maka simbol-simbol agama ini yang dipakai. Tidak bisa tidak, salah satu simbol itu adalah, atau sebetulnya varian dari agama Islam itu adalah dalam tanda petik Arab. Oleh karenanya Belanda dengan akal liciknya membawa, dalam tanda petik, membawa orang-orang Arab supaya pribumi berkesan Belanda ini, sang penjajah ini, juga akrab dengan agama-agama Islam, sehingga bisa disebut kemudian ini hegemoni tingkat yang paling halus mungkin. Karena kemudian, makanya saya pakai istilah tadi, judul pengelabuhan paling hebat oleh kolonialis kepada kaum terjajah. Kaum migran Yaman saat itu yang dibawa adalah contoh
sosok pemimpin yang diandalkan saat itu kan sebetulnya Sayyid Utsman bin Yahya begitu kira-kira ya. Itu sekitar sekitar tahun 18 sekianan gitu. Sekurun dengan lagi-lagi si akal licik sang penjajah. Sekurun dengan snugor-gronya yang snugor-gronya ini memang ditanam untuk apa? Untuk bisa masuk di lorong-lorong kaum terjajah yang sangat religius itu tadi, sehingga dengan gampang dan mudah, karena kemudian sosok snugor-gronya tidak sembarangan, dia hafal Al-Quran, dia mahir bahasa Arab, bahkan perbendaharaan tanda petik Arab atau perbendaharaan Islamnya kuat sekali, sehingga masyarakat Aceh misalnya itu juga cukup terkelabui dengan adanya sosok snugor-gronya. Kalau di masyarakat kita ya cukup terkelabui dengan sosok Sayyid Utsman bin Yahya, sehingga cukuplah dua orang ini kalau saya sebut sebagai pengacak komunitas kita, masyarakat religius di masyarakat kita, sehingga bisa sangat leluasa. Dan sebaliknya, bukan hanya leluasa maksud saya, bukan hanya leluasa tapi lebih dari itu. Bagaimana Belanda dalam tanda petik yang sebagai sang kapitalis, sang penindas ini tidak semakin terpuruk tetapi juga terbawa aura bahwa Belanda ini juga pro Islam misalnya. Belanda ini juga apa istilahnya tidak juga menggencat atau membabat habis keyakinan-keyakinan yang dipakai oleh masyarakat sini. Saya ingatkan satu pengelabuan yang cukup luar biasa dahsyatnya yang di kita tidak terasa saat itu, sosok snugor-gronya dan sosok Utsman bin Yahya. Ini terutama yang sekarang yang sangat polemik itu. Saya ingin mengatakan bahwa silahkan saja Anda berpolemik dengan pernasapan atau mengakhirinya, tetapi bahwa secara sejarah tidak bisa dilepas bahwa Utsman bin Yahya itu identik dengan atau berpartner dengan snugor-gronya untuk menghancurkan negeri jajahan, kaum penjajah kita semuanya saat itu. Sehingga monggo, kalaupun sampai saat ini Sayyid Utsman bin Yahya misalnya dengan sekian keturunannya masih kita anggap itu, tolong juga dicatat bahwa Utsman bin Yahya saat itu adalah imigran yang dibawa oleh Belanda dalam kerangka menutupi atau mengelabui masyarakat Nusantara sehingga terhegemoni secara halus dan sampai dengan waktu yang sangat lama. Saya ingin menyampaikan saja, monggo kita semuanya, siapapun, mari kita cerdas terhadap sejarah, kita cerdas terhadap sosok-sosok yang menjadi strategi saat itu, dan kita sekali lagi harus cerdas. Bahkan kalau saya menyampaikan, jangan sampai berhenti bersuudon bahwa sang kapitalis, sang kolonialis, sang penjajah itu pasti akan terus licik, akan terus mencari jalan yang paling bagus dan paling smooth, paling lembut untuk meninabobokan negeri-negeri jajahan atau kaum penjajah. Sekian kira-kira. Semoga sepintas ini menjadikan kita semuanya ada satu catatan tambahan secara historikal, secara sejarah, bahwa sosok Utsman bin Yahya, sosok snugor-gronya adalah sebetulnya strategi licik dari kaum penjajah untuk melemahkan yang dijajah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.